Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersilaturahmi kepada pondok pesantren Fathul Al-Mustagisin yang berada di Kampung Cibogo, Desa Cikadongdong, Kecamatan Bojongasi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya dari Singaparna ya, menuju ke teman saya di Fathul Al-Mustagisin. Tapi sebelum saya ke pondok pesantren, saya memasuki gerbang yang terlihatnya kondisi bangunannya sangat rusak, ternyata kelihatannya belum direnovasi. Dan saya ingin berbincang lah sambil ngopi, sambil ngobrol santai, menanyakan seorang siswa atau santri yang berada di lembaga Fathul Al-Mustagisin ini. Saya ingin menanyakan tentang kondisi sekolah yang belum direnovasi dan dampaknya bagi siswa bagaimana. Dan ini sudah ada di depan saya seorang santri ya, senior di sini, santri untuk bisa dikatakanlah pengurus pondok pesantren di Al-Mustagisin ini. Saya akan bertanya tentang kondisi bangunan saat ini dan apa dampaknya bagi siswa-siswi yang ada di pesantren atau di sekolah ini. Ya, sebelumnya terima kasih Anda sudah bersiap untuk membagi cerita tentang sekolah ini. Bisa dikenalkan siapa dan dengan siapa? Nama saya Hanandra Abna Ismail. Saya berasal dari Cilembang, Tasikmalaya. Saya di sini sebagai siswa dan juga santri Pondok Pesantren Fathul Mustagisin. Bisa diceritakan bagaimana kondisi sekolah saat ini? Untuk kondisi sekolah saat ini kurang layak lah, bisa disebut kurang layak, bahkan kurang terlihat bagus karena kondisi saat ini sangatlah buruk ketika kita belajar. Oh, jadi sudah cukup lama belum direnovasi sekolah ini? Sudah cukup lama. Jadi sekitar berapa tahun? Sekitar paling 5 tahunan. 5 tahun, 6 tahun ya? Ya, karena saya pernah mengalami 1 tahun merasakan pendidikan yang nyaman, ada kelas lah, bisa disebut ada kelas gitu. Saya pernah mengalaminya 1 tahun. Dan tahun selanjutnya tahun-tahun selanjutnya itu guru-guru dan juga guru-guru memberikan kebijakan karena bangunan sudah mulai roboh. Jadi takut siswa-siswa itu takut ada apa-apanya gitu, takut ada yang jatuh dari atas karena bangunan sudah roboh gitu. Jadi fasilitas di sekolah di lembaga ini tidak semuanya bisa digunakan. Tidak bisa ya. Tapi sebagiannya bisa. Sebagiannya bisa, sebagiannya. Cuman yang tersisa itu ada 3 kelas saja. 3 kelas saja. Yang sisanya itu semuanya belum direnovasi. Kondisinya sangat tidak layak digunakan lagi. Tapi siswanya masih ada. Masih ada. Bahkan banyak lah, bisa disebut banyak. Tapi dalam segi pembelajarannya itu tempatnya di mana nih? Kalau dari segi pembelajaran itu guru-guru memberikan kebijakan mencari tempat itu bisa dipakai untuk belajar. Kadang ada siswa yang belajar di musola, terus di lingkungan pesantren, di depan asrama, gitu. Apakah kondisi bangunan seperti ini sangat mengganggu terhadap pembelajaran? Sangat sekali mengganggu. Karena ini menyangkut tentang pendidikan. Karena ketika suatu siswa ataupun siswi mendapatkan pembelajaran yang nyaman, pasti siswa-siswi itu akan tertuju dengan tujuannya masing-masing, tidak takut dengan gangguan apapun, bahkan ya merasa nyaman saja gitu.
seperti adanya kelas. Kan ketika siswa-siswi belajar seperti di lingkungan asrama pesantren, itu bisa dikatakan mengganggu karena banyak sekali anak kecil yang melewat, bahkan ada juga RA yang sudah istirahat, kadang mengganggu kakak kelasnya, mengganggu yang sedang belajar begitu. Jadi kadang kesulitannya untuk mendapatkan fokus dalam pembelajaran itu bagi siswa-siswa di sini sangat sulit untuk mendapatkan kefokusan dalam hal belajar gitu. Iya, sangat sulit karena siswa dan siswi tidak fokus, bisa dikatakan tidak fokus karena terganggu dengan suasana. Ketika suatu siswa-siswi belajar di suatu tempat kan nyaman, tidak ada gangguan apapun, tidak ada anak kecil yang mengganggu. Tetapi kan di sini belajarnya di luar kelas gitu, di luar kelas seperti di lingkungan pesantren. Jadi terganggu lah. Tuh guys, katanya pembelajarannya itu sangat sulit. Ya sulit mendapatkan konsentrasi dalam pembelajaran karena sering terganggu oleh suara-suara dari luar gitu kan. Karena posisi belajarnya itu terbuka ya, dalam ruangan terbuka di sekitar halaman-halaman yang bisa digunakan untuk pembelajaran ya, karena kondisi bangunannya tidak memadai lah untuk digunakan. Dan bagaimana perasaan Anda belajar di sekolah dengan kondisi seperti ini? Nah, kalau perasaan saya sih bisa dikatakan ya sedih lah begitu. Sedih melihat generasi-generasi yang sedang semangat belajar namun kondisi fasilitasnya kurang gitu. Sedangkan ini menyangkut tentang pendidikan generasi bangsa. Ya begitu. Karena dalam hal-hal pembangunan ini apakah sudah ada pihak dari pemerintah mengetahui kondisi pendidikan saat ini yang ada di pendidikan ini? Kalau pemerintah sih belum, Pak. Belum ada yang mengetahui. Tetapi apakah udah ada rencana dari pihak sekolah atau pemerintah untuk renovasi sekolah? Kalau itu sih belum ada ya katanya. Tapi ya ini malah ngobrol-ngobrol santai aja lah. Saya kan juga seorang pelajar lah yang dimana mestinya pelajar itu harus mempunyai fasilitas yang sangat baik, gitu, layak, nyaman gitu kan, untuk pembelajaran berlangsung lah. Karena dirasakan ya ketenangan itu ya perlulah untuk semua orang, apalagi seorang pelajar yang kedepannya menjadi generasi bangsa untuk memimpin negara ini. Tetapi melihat kondisi bangunan saat ini ya kebayanglah betapa susahnya konsentrasi pembelajaran adik-adik di sekolah ini ketika harus belajar dengan banyaknya orang yang ya bercampurlah, banyaknya orang yang belajarnya itu di halaman pesantren lah, semua dari mulai RA, SM, MTS atau MA itu di satu kompleknya dengan ruangan terbuka gitu. Ya, terbuka. Dan kan di sini ada berapa kelas? Kalau di sini ada 4 kelas. 4 kelas yang rusak. Ya. Ruangan apa saja? Yang satu MTS itu dari kelas 1 sampai 3 itu semuanya rusak, bahkan WC-nya. Dan juga ada yang lebih parah itu ruang guru itu rusak, bahkan sudah tidak ada apa-apanya, tidak layak untuk dipakai. Tuh guys, jadi harapan untuk dari siswa-siswi ini, harapannya ya sekolah ini segera direnovasi supaya
lebih nyaman dan aman untuk belajar gitu guys. Jika sekolah direnovasi, apa yang ingin Anda lihat berubah? Jikalau sekolah ini direnovasi, saya pasti merasa sangat senang sekali. Sangat merasa senang sekali karena saya lihat, kan saya sebagai kakak kelas, saya melihat adik-adik kelas saya sangat sedih sekali gitu. Melihat bahwa pembelajarannya sangat sekali tidak efektif dan bahkan terganggu. Saya merasa sedih sebagai kakak kelas gitu. Kadang ada siswa yang sedang semangat, yang semangat belajar, namun terganggu dengan kondisi lingkungan. Tidak memiliki ruang khusus itu untuk pembelajaran. Iya, tidak. Tapi yang sebelah ini ruangan apa? Yang satu lagi laboratorium apa tempat praktek apa? Itu tempat waktu dulu itu laboratorium. Tempat praktek seperti praktek IPA, kimia IPS, gitu ya. Kimia seperti itu. Namun sekarang sudah tidak ada. Bahkan tapi alat-alatnya saja sudah tidak tahu entah kemana. Tidak tahu. Ini kacau pemirsa, ini sangat-sangat butuh perhatian dari pihak pemerintah terhadap pendidikan yang kondisinya gitu saat ini tidak baik-baik saja. Sambil ngopi lah. Kopi apa? Susu aja. Susu. Sambil ngerokok tidak boleh apa di sini? Tidak boleh. Kalau di sini tidak boleh. Di pendidikan itu tidak boleh ngerokok. Kopina. Jadi harapan siswa untuk sekolah ini segera direnovasi ya begitu, agar generasi adik-adik yang daftar ke sini sudah punya fasilitas yang lebih baik gitu untuk pembelajaran. Ya mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan pemerintah segera tersentuh hatinya untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang tidak layak lah, sekolah-sekolah yang kondisinya tidak kondusif lah untuk melakukan pembelajaran. Ya mungkin pemerintah itu tidak sedikit ya untuk pembangunan sekolah. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah wajar sekali atau apakah perlu menyebar dulu video terhadap kerusakan sekolah gitu ya. Kerusakan ya sekolah-sekolah yang udah rusak gitu. Apakah harus tahu dulu itu? Ya, sepertinya harus menengok saja ke sini gitu. Adalah dari pihak pemerintah yang terjun ke lapangan ya. Dia mensurvei sekolah-sekolah. Karena sebagai negara ya warga negara Indonesia lah itu yang katanya sudah merdeka, tetapi anak-anak pendidikan sekolah-sekolah belajar merasa terancam dengan situasi dan kondisi yang tidak baik seperti ini. Seharusnya merasakan kenyamanan di mana sekolah. Bukan zaman tahun 70-an lah yang belajar di emperan sekolah gitu kan. Katanya negara Indonesia itu negara yang paling kaya. Gimana sih? Subur makmur gemah ripah gitu kan negara Indonesia. Tapi anak-anak bangsanya, para generasinya masih ada kok yang belajar di emperan di halaman pesantren kayak gini gitu. Kan tidak lucu gitu kan, tidak lucu dari pihak pemerintah masa kayak zaman
zaman penjajahan dulu belajar di luar ruangan sekolah apa masa gitu kan sudah merdeka masih di luar ruangan gitu belajarnya kan tidak lucu sekali gitu. Semestinya mendapatkan fasilitas yang layak, fasilitas yang layak seharusnya gitu. Agar siswi itu terasa nyaman ketika belajar. Ya. Jadi berfokus ke satu tujuan, yaitu belajar dengan semangat tanpa ada gangguan apapun. Ya, yang saya harapkan juga mudah-mudahan pemerintah setempat dapat memberikan kebijakan tentang kondisi seperti ini, membantu memperjuangkan, membantu. Bahkan menengoknya saja saya sudah senang sekali, karena ketika pemerintah menengok tentang kondisi ini pasti yang namanya pemerintah akan memberikan kebijakan tentang apa kondisi seperti ini. Kalau ada dari pihak pemerintah yang terjun ke lapangan mengantar sekolah, pasti banyak mahasiswa yang bicara-bicara tentang ingin perbaiki sekolah. Pasti banyak sekali. Banyak aduan-aduan, ya. Banyak curhat-curhatannya tentang ya bagaimana merasakan pembelajaran kayak gini gitu. Bagaimana yang paling menurut Anda yang paling urgent lah, yang paling parah gitu menurut Anda? Ya, kadang juga ada siswa ataupun siswi yang ketika cuaca sedang hujan itu kadang kebingungan berpindah tempat gitu. Ya kadang emang dari lingkungan situ kan terbuka, jadi tidak seperti di kelas yang tidak terkena air hujan, tetapi ini lingkungan yang terbuka. Ketika hujan pun kita kadang bergeser ke sebelah sedikit gitu. Ya kan saya lihat dari jalan itu kayak pabrik apa sekolah gitu kan. Lihat atapnya itu sudah gak ada semua, sudah hancur lah. Lihat saya sekolah apa pabrik gitu kan. Dari ternyata ada gerbang namanya sekolah, ada lembaga yayasan atau mustagisin, tapi kok ya atapnya roboh semua gitu kan. Saya jadi penasaran gitu untuk menanya siswa asalnya gimana sih gitu, sekolah ini sampai ke kondisinya seperti ini, bagaimana sih pembelajarannya mahasiswa. Tapi setelah saya masuk ke pesantren ternyata siswinya sangat banyak. Iya banyak ya. Siswinya sangat banyak gitu. Dan dari lihat kondisi siswanya banyak gitu, tapi melihat bangunannya yang pada rusak gitu, pembelajarannya gimana gitu, ruangannya di mana gitu. Dan saya lihat ini kobong semua gitu. Ini aula atau musola gitu. Saya belum tahu sih pembelajarannya kayak gimana. Merasa penasaran gitu sih. Ya penasaran gitu, karena saya punya teman sih di sekolah ini. Tapi kakak-kakak kalian sudah pada gak ada ya? Udah pada keluar lah. Yang merasakan dulu Ya, itu bangunannya, kenyamanan dulu itu tidak dirasakan oleh adik-adik sampai sekarang gitu karunyanya. Cuman merasakannya yang kakak-kakak yang udah keluar aja itu. Paling kesininya seperti inilah. Tapi seorang siswa saat ini butuh juga kenyamanan gitu. Ya, butuh juga. Apalagi dalam hal belajar. Ya, sangat terpenting itu. Ketenangan, kenyamanan belajar itu kan bentuk kasih sayang dari pemerintah terhadap generasi yang akan datang. Ibaratkan malam urang boga naon, boga budak ku inung nanti difasilitasi gitu kan. Itu teh suatu kasih sayang, kebahagiaan bagi seorang anak bangsa gitu kan. Jadi gitu ya begitulah guys, ternyata ini pembangunan sangat parah lah. Tidak, harapannya sih dari siswanya
segera direnovasi, dibangun seperti kayak dulu lah bangunannya, fasilitasnya untuk pembelajarannya supaya lebih baik, karena itu hak kewajiban itu bagi seorang siswa dalam menuntut ilmu itu memiliki lah fasilitas yang nyaman gitu, bersih, apalagi tersusun lah dari mulai RA, MI, MTS, MA, semuanya harus tersusun rapi. Karena tidak tahu lah dari seorang siswa ini beberapa tahun kedepannya akan menjadi pemimpin di negara ini kan. Kenapa apa sih yang memiliki fasilitas itu jangan hanya orang-orang yang di atas saja, orang-orang yang di bawah itu juga harus hak untuk memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih baik, kayak ya pemerintah di atas kan duduk dengan tenang, tidak kepanasan, tidak kehujanan. Iya, seperti itu. Tidak mendengar bising apapun, gitu. Apalagi pakai alat suara dari luar tidak terdengar ke dalam. Tetapi kok ini seorang siswa yang belajar menuntut ilmu terganggu oleh suara-suara dari luar kelas gitu kan. Pandangannya tidak fokus, pendengarannya terganggu, apalagi gurunya gitu kan. Seorang guru tuh ya capek lah gitu belajar mengajarnya ketika kondisi ruangan tidak baik. Ya cukup sekian lah, terima kasih sudah mau bercerita sedikit tentang yayasan yang ada di Kampung Cibogo ini. Semoga ada pemerintah yang jiwanya tersentuh, Amin, sehingga melihat kondisi bangunan-bangunan untuk generasi segera diperbaikilah hal-hal yang semacam ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.